untuk membuktikan ya, oke, untuk menentukan sebuah apa namanya kevalitan ya dalam sebuah penelitian atau sebuah makalah yang Anda bikin itu. Yang kedua, banyak penulis kesulitan mengatur kutipan ini. Nah, bahkan dalam membuat makalah sendiri pun kutipannya asal-asal kutip. Maka kita perlu membuat sebuah aturan, terutama di program studi itu sudah ada aturannya. Misalkan dari syariah. Syariah itu motifnya pakai body note atau footnote. Nah, yang mulai dari manajemen referensi. Bahkan ada yang aneh, kutipannya stylenya body note. Nah, tapi di footnote-nya juga ada. Tapi tiba-tiba nanti di daftar pustakanya muncul lagi body note. Nah, jadi ada semacam apa namanya kesalahan-kesalahan dalam penulisan. Kenapa? Karena itu dilakukan manual. Ya, kembali dilakukan secara manual. Kemudian salah satu dari manajemen aplikasi manajemen referensi itu adalah Mendeley, ya manajemen referensi. Namanya eh, aplikasi sitasi, kutipan, dan juga daftar bibliografi atau daftar pustaka ya. Nah, Mendeley itu hadir sebagai solusi untuk mengintegrasikan teknologi dan kreativitas dalam penulisan ini. Sehingga eh, apa yang kita rujuk itu memang betul-betul sumbernya valid. Dan akan berdampak setelah itu kepada sumber rujukan kita. Jadi kawan-kawan yang menulis lalu mempublikasikan di jurnal Mendeley, pakai Mendeley tidak pakai Mendeley itu berdampak. Apa dampaknya? Kalau kita mengutip punya orang lain dalam bentuk buku, jurnal, itu dampaknya kepada si pemilik tulisan atau buku secara online di Google Scholar-nya itu akan naik kutipannya, jumlah citasi. Jumlah citasi itu adalah sebuah eh, penelitiannya bermutu gitu. Kenapa Anda kutip pernyataan si A? Karena pernyataannya itu mempunyai apa namanya rujukan bagi kita. Kalau sesuatu yang menjadi rujukan bagi Anda, berarti ini adalah penting kan begitu. Ketika sesuatu itu penting, maka itu bisa menjadi sebuah reputasi. Reputasi itu adalah pengakuan. Oke, kita lanjut. Nah, secara definisi, Mendeley itu adalah manajemen referensi dengan jaringan akademik. Jadi dia tidak hanya aplikasi berbasis desktop, ini adalah produk dari Elsevier. Elsevier ini adalah produk sebuah perusahaan besar yang menggeluti di bidang publikasi. Salah satunya adalah Scopus ya. Jadi nanti akan terjadi di jejaring atau networking di ranah akademik di seluruh dunia. Kemudian ada referensi komprehensif. Fungsionalitas lengkap untuk menyimpan, mengatur, mengutip, dan berbagi berdaftar pustaka. Jadi tidak hanya mengutip, mengelola referensi, juga bisa kita menyimpan, mengutip. Jadi apa yang kita cari tidak hilang. Berbeda dengan manual. Manual Anda cari sekarang, besok di mana referensinya ya? Kalau sekarang tidak. Bahkan kita tidak perlu mendownload PDF. Ya, kalau sekarang referensinya harus PDF, sekarang tidak cukup link saja dan semua ada di Mendeley. Kalau mendownload PDF, semakin banyak referensi kita, semakin besar kapasitas laptop kita ya. Tapi kalau dia dalam bentuk manajemen referensi, yang kita metadata namanya. Jadi metadata itu saja yang kita panggil dan otomatis nanti linknya itu akan didirect, akan tertarik oleh Mendeley itu sendiri. Yang ketiga, akses multiplatform. Jadi nanti ada kemarin saya suruh ke penitia untuk install aplikasi desktop. Di Mendeley juga ada aplikasi web, ada mobile juga. Jadi kita sangat fleksibel dalam bekerja dalam memanfaatkan fitur ini. Apa tujuan penggunaan Mendeley itu? Pertama, mengelola referensi secara sistematis dan profesional. Ya, jadi kesalahan-kesalahan itu biasanya human error istilahnya ya. Human error itu terjadi ketika proses input saja. Ya, kalau suaranya salah, kalau dalam sistem komputer, kalau inputnya salah, apapun bentuk prosesnya tetap outputnya salah. Kemudian mengoptimasi, mengotomatisasi
kutipan dan daftar pustaka ya. Kemudian menjamin konsisten gaya sitasi. Ini nanti kita pahami. Ada gaya sitasi itu Chicago namanya ya. Ada namanya APA apa ya. Ada yang namanya IEEE. Bermacam-macam model sitasi. Kalau di HES pakai apa? Sepakati body note atau footnote ya. Ditanya dari nanti sesuai aturan karena masing-masing prodi itu punya panduan penulisan skripsi yang berbeda-beda. Kalau di mahasiswa PTIK dia body note tapi stylenya adalah IEEE. Nanti kita jelaskan apa saja itu. Mendukung kolaborasi riset antar penulis. Nah, ini enaknya ya. Kita bisa dalam satu ruang komunikasi data-data yang kita rujuk. Fungsinya adalah ya referensi dari file PDF dan database. Jadi kita bisa mengumpulkan semua file PDF, menandai dan memberi ah, anotasi ke dokumen. Jadi kita bisa memberikan sebuah pelabelan dokumennya ini seperti apa dan di bagian mana yang kita rujuk. Mengelompokkan literatur per topik tag. Nah, bisa kita bikin semacam folder, directory di dalam aplikasi Mendeley itu. Jadi bisa kita kelompok-kelompokkan. Menambahkan citasi dalam ini nanti dia akan terhubung dengan Microsoft Word. Ya, Microsoft Word. Manfaat bagi penulis waktu gitu. Coba saya tanya, Anda bikin makalah referensinya manual, ribet gitu. Tapi kalau dengan manajemen referensi, satu klik-klik selesai kutipan, selesai daftar pustaka. Mau stylenya apa bisa. Kemudian ini akses lintas perangkat itu yang saya sampaikan tadi dia sangat fleksibel dalam memanfaatkan fitur ini dibuka dengan beberapa device ya laptop, komputer, web, desktop dan segala. Kemudian mengurangi kesalahan referensi. Ini sangat-sangat berbahaya. Bahkan di kajian syariah itu misalkan uh, ada istilah dalam kutipan itu menggunakan ain ya, ain itu. Ain itu kalau kita hilangkan ini manual, itu dampaknya sangat luar biasa terhadap situasi orang, rugi orang. Tapi misalkan syariah dengan syariah, itu berbeda ya. Memastikan keakuratan formatasi, mendukung kerja tim. Ini kelebihan dari Mendeley. Gratis dan mudah. Dia gratis ya, tidak bayar. Mudah digunakan, banyak panduan tutorialnya. Kemudian disinkron ke cloud otomatis. Nanti bisa ditarik ke cloud dan walaupun hilang laptop Anda, selama akun Anda ada di Mendeley online, itu akan bisa lagi ditarik lagi. Integrasi dengan Microsoft Word, ya, fitur sosial, kemudian ada rekomendasi literatur. Dia memberikan rekomendasi-rekomendasi yang relevan, bisa kita cari. Kemudian perbandingan aplikasi referensi dengan yang lain. Sebenarnya aplikasi referensi itu tidak hanya Mendeley. Anda manualnya di Microsoft Word ada. Kita yang kita bicarakan ini tidak di Microsoft Word ya. Yang kita bicarakan ini adalah aplikasi tambahan untuk manajemen referensi. Kalau Mendeley itu gratis, sosial kajiannya sangat sosial sekali, umum. Kemudian cloud-nya gratis 2 giga, banyak storage-nya sangat sangat besar. Kalau kalau Zotero dia open source ya. Nanti instalasi sangat tergantung dengan web browser yang kita gunakan, Mozilla atau Chrome. Memang ringan, kemudian cloud-nya cuma 300. Ya. Ketika Anda menggunakan Mendeley Zotero, Anda pindah ke Mendeley tidak bisa dia. Nah, bisa susah, ribet. Kemudian ada EndNote. EndNote ini dia premium ya, berbayar. Kalau tidak berbayar ada kapasitasnya juga. Jadi ketika EndNote kita Anda nulis di sebuah Microsoft Word EndNote gitu. Tentunya yang membukanya itu pakai Mendeley yang nggak detek ya. Nah, jadi kalau sama-sama Mendeley, uh, Anda menulis proposal pakai Mendeley dan referensinya, kemudian Anda kirim ke Windows Membimbing ada software itu, dia pakai Mendeley juga akan detek itu. Betul nggak Mendeley-nya? Kalau betul dia bisa mengadopsi referensi Anda itu ke akun Mendeley-nya juga. Jadi kerja timnya mudah.
Ya, koneksi dan sinkron ya. Ini sudah saya sampaikan tadi. Dia akan ada 2 giga gratis, kemudian sinkron otomatis, kemudian selagi ada internet. Halo. Jadi internet ini sangat penting ini ya, kalau kita berbicara tentang koneksi. Kenapa internet penting? Nah, karena saya tidak mengajari hal-hal yang manual. Kalau manual habis waktu kita. Bahkan kecenderungan salah, cenderungan salah. Nah, ada macam-macam gaya stylisasi di Mendeley itu. Jenis gaya dan stasi. Yang pertama itu ada gaya yang populer. Nah, ini yang ada stylenya APA. Apa ya? Apa ini jenis dari referensi body note. Body note itu dan foot ya, body note. Ini body note ya. Ini body note. Ada yang berbeda juga, setiap gaya memiliki kutipan ya. Ketika APA yang Anda pilih, IEEE itu berbeda-beda. Ada Chicago, Hartford, dan Vancouver. Ya, kemudian formatnya tentu berbeda satu sama lain. Nah, ada customisasi. Ini bisa menggunakan semacam CSL editor. Style kita masing-masing seperti apa bisa. Nah, sedikit lagi ya, setelah saya pengantar saja. Nah, sekarang kita kenali apa itu footnote dan apa itu body note. Footnote itu adalah catatan kaki. Jadi dia nanti ketika Anda menulis kutipan itu dia akan muncul di bawah halaman. Nanti di referensi juga ada ya. Jadi untuk apa gunanya? Nah, footnote ini biasanya di kajian-kajian apa ya? Kajian-kajian sosial humaniora atau kajian-kajian hukum. Kajian supaya ketika dikutip di halaman itu ketika si A maka dia tahu ini sumbernya di halaman berapa. Tapi kalau seperti saya kajian teknologi itu lebih cenderung dia body note ya. Body note itu bermacam-macam style body note itu ya. Ada yang apa? EPA itu nanti di dalam konteks body note-nya ada yang name and date, nama dan tahun, name and year dan segala macam. Tergantung Anda custom apa nanti. Nah, kemudian umumnya digunakan pada gaya Chicago. Ini Chicago style. Kalau di syariah, kalau nggak salah saya Chicago itu. Fungsi utama untuk penjelasan tambahan komentar. Jadi dia di bawahnya telah memberikan informasi tambahan dan komentar. Kalau body note kutipan disisip langsung dalam teks. Ya, dia tidak ada di fotonya tidak ada tulisan langsung nanti di referensi. Biasanya stylenya itu ada di APA. APA ini adalah Associate Psychological Association. Kalau IEEE ini adalah khusus sains, teknologi, saya cenderung menggunakan ini. Kemudian ada MLA. Fungsi utamanya adalah kutipan dan referensi. Kalau ini fungsi utamanya adalah ada tambahan atau komentar. Nih ya, ragam gaya penulisan. Ada yang apa ya? Apa itu biasanya untuk kajian psikologi, pendidikan, apa ada. IEEE, ini kajian teknik dan teknologi. MLA ya. Nah, nanti apa kepanjangannya itu? Singkatannya itu. Nanti lebih banyak ke humaniora. Chicago, kajian hukum, sejarah itu banyak. Yang berkaitan dengan von Kauser itu kajian sains terapan, kedokteran yang sangat-sangat aplikatif lah dan banyak praktek gitu lari ke sini. Ini sebenarnya tergantung lagi program studi menetapkan stylenya apa itu ya. Ah, apa maksudnya itu seperti apa ya, bukan apa APA ini ya. Seperti apa. Oke. Nah, jenis kutipan. Ini nama saya contohnya. Nama saya Firdaus. Ada namanya in-text ya. In-text itu kalau di dalam Mendeley itu kayak ini. Ada Anda menulis nanti di kutipan, langsung sepertinya kurung langsung nulis. Ada yang narasi in-text. Nama saya kurung 2025 langsung tulis. Ada catatan kaki digunakan guys jago. Ada daftar pustaka otomatis keluar. Ini jenis jenis kutipan yang kita gunakan. Seperti apa model Anda mengutip. Nah,
Biasanya ini model mengutip jenis style kutipan dan menggunakan body note atau tidak itu diatur dalam si. Kalau belum ada harus ditambahkan itu. Karena jangan sampai ada salah. Misalkan menurut eh, Anda meneliti tentang hukum ekonomi syariah, menurut siapa itu? Nah, itu nulisannya bagaimana itu? Apakah seperti ini nama nama terakhir lalu kurung kemudian menyebutkan karena style nanti ada Anda gunakan Chicago ya. Chicago ini tipe untuk body note. Pak, dari mana Chicago-nya nanti di aplikasi kelihatan itu style Chicago-nya seperti apa. Kemudian antar muka fitur utama Mendeley. Ya, ini nanti ada library panel, ada if, ada detail panel, ada referensi. Nah, kemudian kita di plug dari aplikasi Mendeley Desktop, kita hubungkan nanti dia ke Microsoft Word. Gunanya adalah untuk insert station supaya dia koneksi. Kemudian daftar. Kemudian mengubah gaya kutipan. Jadi enak Mendeley itu begini. Ketika Anda sekarang sudah input data Mendeley, tahu-tahunya Anda menulis dengan style Chicago, besok dirubah oleh Prodi. Style kita tidak Chicago lagi ya, kita menggunakan misalkan ya, nah, misalkan Anda menggunakan APA apa, Anda tinggal ubah setting, nanti formatnya berubah semua. Coba kalau manual, diubah lagi satu-satu. Habis waktu kita. Nah, itu dari segi manajemen referensi. Sebenarnya di dalam proses Mendeley itu tidak hanya dalam prosesnya, bahkan dalam menginput pun itu dimanajemen dengan baik supaya tidak salah. Ada bahkan saya kan AI itu sebagai tool ya, ChatGPT itu sebagai tool eh, paling mudah sekali itu membuat referensi-referensi makalah Anda yang manual itu bisa dimasukkan ke Mendeley. Caranya cepat sekali. Tapi asalkan rujukan Anda betul gitu ya. Ya, nanti ketahuan itu punya Mendeley atau tidak. Nanti naskahnya pakai Mendeley atau tidak akan ketahuan. Ya, ini enak tips dan triknya. Nanti kelola dengan folder atau tag, kemudian periksa duplikasi, sinkron, manfaatkan web importer. Ini mudah. Nanti akan saya ajarkan kita sampai 12 ya. Kita praktek yang webnya dan desktopnya nanti. Ini kolaborasi dengan Open Science. Ya, ini sudah saya sampaikan dari awal tadi. Dia memiliki sebuah koneksi data dalam satu sehingga orang lain bisa mengakses yang lain. Nah, ini sebenarnya kesalahan-kesalahan minor yang terjadi ketika menginstal. Ada yang nanti biasanya ini nih internet atau versi menilainya salah. Kemudian metadata rusak. Jadi harus di-input manual lagi. Kemudian setelah kutipan tidak cocok. Ini bisa jarang ini terjadi ya. Nomor tiga ini jarang terjadi. Nah, standar semua. Oke, saya rasa itu ya. Jadi Mendeley itu adalah memadukan teknologi dan kreativitas, ada nilai efisiensi, proporsional, dan membangun. Oke. Nah, ini kalau Anda sudah punya akun ya. Punya akun saya sudah begini. Jadi register dulu. Yang syarat punya akun itu harus ada email itu saja. Jadi kalau sudah ada email, punya akun begini. Nah, kalau sudah punya akun begini, berarti Anda sudah punya sebuah dashboard. Nah, nanti di pojok kanan itu adalah ini akun Anda secara online di Mendeley ini. Jadi kalau nanti Anda mencari referensi di sini, juga akan masuk ke dalam aplikasi desktop. Jadi kita pilih satu-satu dulu ya. Ini adalah aplikasi, jadi yang Mendeley online-nya. Silakan nanti Anda gunakan ya. Ini ada menu search, ada library. Library ini adalah folder-folder Anda. Masing-masing Anda boleh bikin library-library masing-masing nanti. Ya, ini library saya. Ya,
banyak sekali library, ada KKN, ada ini. Gunanya apa? Misalkan nanti, misalkan di library ini ada referensi, ada yang lain. Ini adalah collection. Collection ini folder. Anda bikin folder sendiri bisa, misalkan folder makalah gitu. Misalkan hari ini saya ingin bikin folder. Nama foldernya saya klik, langsung ketik aja namanya adalah belajar Mendeley. Boleh. Jadi kalau saya klik belajar Mendeley, seluruh referensi taruh nanti di dalamnya harus di dalam folder ini. Begitu juga Anda misalkan makalah atau skripsi, dibikin begitu. Seluruh referensi skripsi masuk di situ. Supaya dia tidak campur aduk nanti. Ya, jadi ada pengelompokan semacam klasterisasi ya. Jadi kita kelompokkan referensi kita berdasarkan folder. Nah, folder ini nanti juga bisa tertarik. Ini sudah banyak folder saya ini. Nah, juga bisa tertarik otomatis ke dalam aplikasi desktop. Ya, ini nama kegiatan-kegiatan, jurnal, paper. Ini semuanya akan ada di aplikasi dan tidak akan hilang. Nah, itu pula datanya ya tidak akan hilang. Nah, ini yang berkaitan dengan library namanya. Jadi library itu ada di menunya di sini, library. Kalau search pencarian. Nah, search ini di sini. Nah, gunanya mencari referensi. Jadi kalau bagaimana trik mencari referensi itu? Trik mencari referensi itu dalam sebuah penelitian itu jangan Anda mencari referensinya itu menggunakan kalimat ya. Jadi kita menggunakan kata yang disebut dengan keyword. Penelitian dari hukum ekonomi syariah. Apa kira-kira judulnya yang judul penelitian tentang hukum ekonomi syariah misalkan. Apa kira-kira yang bisa memberikan satu contoh ya supaya lebih lebih dekat ya temanya. Kalau dengan kajian saya nanti terlalu cenderung jauh ya. Kalau hukum ekonomi kira-kira apa judulnya? Siapa yang bisa Eh, memberikan? izin Pak, Coba mungkin tentang implementasi akad dalam perbankan syariah. perbankan syariah. Ini judul skripsi ya. Eh, iya Pak. Oke. Kita taruh aja lah judul skripsi dia. Nah sekarang kalau kita cari begini ya, kita cari di sini langsung itu muncul ya muncul juga gitu. Ya kita klik begini muncul dia. Kita siapkan ya, bisa muncul. Jadi Anda cari cuma enaknya mencari itu pakai keyword, kata kunci ya. Jadi keyword ini yang nanti membantu aplikasi untuk data dengan uh, kata yang sama. Contoh implementasi akad, kita kasih koma dulu. Nah, dalam ini kita buang karena dia dalam bentuk kata penghubung, keyword ya. Jadi kalau Anda belajar keyword, keyword itu tidak terdiri dari kata penghubung atau kata tunjuk dan segala macam. Tapi dia hanya berkaitan dengan teori yang ada, kemudian bahasan yang ada pada judul atau metode. Kita cari aja begini. Jadi Anda pakai keyword. Di implementasi akad, koma perbankan. Begitu juga Anda nanti mencari di aplikasi lain, misalkan pakai POP ya. POP itu publish or per. Nanti bisa lagi memudahkan Anda lagi mencari referensi. Jadi kalau syariah ini kajian hukum itu referensinya itu 10 tahun terakhir ya. Anda kalau sekarang 2025, Anda jangan supaya artikel Anda itu berkualitas, jangan mengutip tahun 2000-an atau tahun 2010 gitu ya. Yang Anda kutip itu adalah yang berkaitan dengan 10 tahun terakhir hasil-hasil penelitian. Kutipan langsung berbeda hal ya.
Contoh, mengutip ayat, kan ada 10 tahun terakhir, memang sudah lama. Itu lain namanya kutipan langsung. Kutipan langsung itu adalah kutipan dari sumber primer. Nah, itu kalau kutipan tidak langsung itu kutipan hasil riset, ya, penelitian. Nah, itu namanya data primer dia, bukan sumber primer. Datanya itu hasil-hasil riset. Nah, jadi setahu saya memang kalau kajian teknologi itu ada yang 3 tahun terakhir ya, ada yang 5 tahun terakhir. Kajiannya tentang hukum itu cenderung 10 tahun terakhir. Karena penelitian hukum sekarang juga marak banyak. Berbeda dengan kajian sosial sejarah, itu nggak bisa kita batasi kutipannya. Karena semakin lama kutipan dan itu semakin bagus sebuah risetnya. Kayak artefak yang lain-lain. Artefak itu semakin kuno dia, semakin primer datanya. Nah, ini dia. eh kita cari ya, kita cari search. Nah, maka dia nanti memberikan alternatif. Yang kuning-kuning ini adalah keywordnya. Nah, ya, alternatif-alternatif. Nah, ini kalau Anda ingin mengutip, bisakah dikutip dari sini? Sebelum dikutip tentu dibaca dulu. Nah, ini etika ya. Jangan ngutip-ngutip saja. Jadi sebelum dikutip itu Anda baca dulu di dalam naskahnya, betul enggak? Yang apa yang akan kita kutip dari. Nah, ya, contoh ada view PDF di sini. Jadi Anda klik view PDF, dia akan mengarahkan otomatis bahkan mendownload. Nah, ada yang sebagian di-download ya. Ini tahun berapa nih? Tahun 2019. Masih di ruang yang sama ya. Kalau 2013 nggak bisa, 2019. Kalau Anda lebih akurat lagi, di search di sini. Lihat ya di bagian kiri ini. Anda filter by years. Jadi eh, ini per tahun. Pak, saya ingin 2024. Ya, klik aja 2024. Nah, hanya ini tim yang ada gitu ya. Dengan keyword yang kita tawarkan, hanya ini yang ada yang berkaitan dengan akad. Nah, terlalu sedikit, cek 2023. Berapa? Oh, banyak 2023. Jadi referensi itu begitu caranya. Ini kita gunakan tool yang ada di sini. Ya. Nah, dokumennya itu ada jumlah tipenya 25. Jadi ada 25 dari sumber jurnal. 2023 ini ya. Jadi enaknya kalau Anda mengutip di sini, referensinya sudah otomatis lengkap. Nah, misalkan ini, cek di sini. Download. Kok kalau dia download, ya download. Ini ada yang tidak bisa. Kalau tidak bisa berarti aplikasi view-nya nggak bisa. Coba ini. Jadi untuk muncul ya. Untuk melihat PDF-nya ada di sini ya. Ya, implementasi DSN MUI terhadap akad murabah. Misalkan ini. Carilah apa yang Anda kutip. Biasanya yang dikutip itu kan hasil penelitian orang. Nah, oh, ini Pak yang saya kutip. Kutipan orang pula yang Anda kutip. Ini kan kutipan orang nih. Anda kutip pula enggak boleh. Ini kutip itu statement orang dari hasil artikel itu. Kalau Anda ngutip lagi punya Dewi 2005, cari referensi dari Dewi itu langsung. Jangan Anda menjadi kutipan antara namanya. Anda mengutip artikel orang, rujukan, tapi dari jurnal orang. Boleh. Ini karena ini mengutip dari artikel Dewi 2015. Coba kita cari ya. Ctrl C, Ctrl F, P. Ada enggak Dewi? Jadi nanti Anda harus mengutip yang berkaitan dengan hasil risetnya, pemikirannya, atau analisisnya. Boleh. Jangan mengutip atau statement orang ini yang tidak bersumber dari orang lain. Nah ini dia. Dewi 2014. Perjanjian jual. Anda cari nanti pernyataan Dewi ini juga ingin saya kutip. Anda cari aja di jurnal ini. Jangan langsung dikutip dari jurnal ini. Kutipan halaman sekian menurut Dewi. Tidak boleh.
karena Anda harus mencari sumber. Artinya, kutipan yang Anda cari, statement yang Anda kutip dari artikel itu adalah statement yang dikeluarkan oleh penulis ini. Kenapa penulis ini, Pak? Karena data penulis ini yang nanti, ya, mana tadi? Nah, data penulis itu yang akan tampil nanti di aplikasi Anda, di kutipan Anda itu nanti, di referensi. Jadi, etika itu dalam bahasa mengutip, bahkan menulis itu, etikanya tidak hanya menulis, mengutip pun ada etika. Jadi, kalau Anda ingin mengutip judul tentang ini, berarti Anda harus mencari statement atau pernyataan atau hasil penelitian yang dikeluarkan oleh Neneng Nur Hasanah dengan Rahmat Janjung ini tidak dalam kutipan orang lain. Misalkan Anda, dia merupakan makhluk sosial, ini, bla, bla. Ini Anda tulis menurut Anto Pani. Lalu Anda ambil saja ini, Anda copy, Anda tulis nanti di Microsoft Word Anda itu menurut Neneng. Tidak boleh. Itu adalah pernyataan dari si Antopani ini. Ini etika ya, jangan sampai ini yang cenderung salah. Saya editor di beberapa jurnal itu, kecenderungan penulis pemula seperti mahasiswa, sarjana dan magister itu cenderung mengambil kutipan dari hasil pernyataan orang lain yang tertuang di sebuah jurnal dan itu diklaim dari penulis jurnalnya. Tidak salah, ya salah. Jadi kalau Antomi ini Pak, saya mau Antomi, pernyataan Antomi ini mau Antopani ini mau saya ambil. Ya cari referensinya di mana jurnalnya. Antopani. Nanti di daftar pustaka nampak ini. Nih, cari nih di jurnal mana dia. Coba saya klik link ini. Nah, biasanya ada DOI ya. Itu enaknya kalau pakai Mendeley. DOI ini mengarahkan ke link website. Nah, jurnalnya berarti muncul dia di sini. Nah, berarti Anda kutip dari sini gitu. Jadi makanya itu gunanya antara body note, kutipan yang ada di body note atau footnote cocok enggak dengan pustaka. Kalau manual kecenderungan terpisah ada di body note, tidak muncul di daftar pustaka, tidak ada dalam teks di footnote atau body note. Itu guna sebenarnya Mendeley itu sendiri. Oke ya, saya rasa paham. Saya sudah coba pelan-pelan dalam menjelaskan ini karena umumnya adalah pemula. Ini etika dalam menulis, sampai salah kutip. Karena dosen Anda pembimbing mungkin tidak sampai ke sana melihat. Tapi kembalikan ke hati nurani kita, ini salah atau betul itu. Nah, ini dia jurnalnya. Berat ya. Ada jurnalnya yang berkaitan dengan antum. Jadi maksud saya adalah ketika Anda sudah punya artikel ini, dibacalah dulu kutipan. Karena di kutipan itu nanti pasti ada. Anda ini judulnya, nama penulisnya ini, jurnalnya ini, dan segala macamnya ini, halaman berapa gitu. Pasti halaman. Nah, mungkin seluruh halamannya, halaman 1 sampai halaman 8, Pak. Nah, mungkin semuanya Anda kutip, pasti statement ini saja Anda ambil. Kalau statement ini Anda ambil, Anda kutip, lalu Anda masukkan ke artikel Anda, maka nanti harus ada di halaman 199. Nah, itu nanti di Mendeley diatur itu. Aneh kan? Saya melihat jurnal itu mengutip dari halaman 200 sampai 200. Memang semuanya dimasukkan? Enggak. Yang diambil itu adalah statement. Ya, statement. Kutipan. Ya, ini yang sebenarnya adalah penguatan ya. Bagi yang belum paham, mungkin arahnya seperti itu. Kita lanjut. Misalkan judulnya ini ya. Judulnya adalah implementasi fatwa MUI SN. Saya copy. Nah tadi. Nah, ini dia. Ini kalau Anda klik add library, kalau tadi view PDS ya, add library. Add library ini kalau Anda klik, itu akan masuk ke library Anda. Nah, library yang kita bikin di sini tadi. Coba saya tes. Klik add library. Itu sudah masuk ke dalam library saya. Nah, jadi bagaimana cara melihat library-nya? Ini aplikasi Mendeley Desktop ya. Kita cari di sini. Ya, ntar misalnya masuk ke reference.
Date. Kita cek. Ini dia. Ada di reference. Di sama kan? Nur Hasanah, Neneng, implementasi fatwa DSN UI. Jadi kalaulah sudah Anda masuk ke sini, cocok Anda baca, makanya klik referensi itu cek judul, cek abstrak, baca. Nah, ini Pak ada reader 33. Artinya apa? Ketika sudah 33, semakin banyak orang membaca, berarti artikelnya itu menarik. Kamu gitu. Anda nulis status di WA, tidak ada orang melihat, tidak menarik gitu. Tapi kalau banyak orang ngasih bintang, kasih green love ya, di status WhatsApp Anda, itu berarti menarik bagi orang. Sama dengan semakin banyak view-nya, semakin banyak orang mendownload, membaca, berarti artikel Anda semakin berkualitas dan bermutu dan menarik begitu. Ya maka cari di sini semakin banyak makin bagus ini. Ini ya sebanyak ini mana? Kalau masih nol berarti tidak benar atau baru kemarin terbit gitu ya. Jadi ini sebenarnya ada metadata yang diangkat ya. Ada informasi yang diungkap dan ini sudah ada nenek bisa kita klik lagi. Kita klik barisan ini muncul dia ini. Ini semua sama. Coba kita tes. Nah, sama masuk video juga. Ada yang lain, ada ISBN jurnalnya. Coba kalau tidak sistem ini, input manual habis sekali waktu kita. Kemudian input yang lain, input page-nya. Ini yang Anda susun karena page-nya, Pak, saya baca page 199, itu tulis 199 sampai 199. Ya, jadi informasinya sangat apa namanya metadata ini yang disebut tadi metadata metanya sangat mudah. Dah, itu ya. Jadi kalau Anda ingin mencari referensi, cukup banyak datanya. Nah, ini aplikasi Mendeley Web. Jadi fiturnya begitu saja. Kemudian semacam library. Kemudian setelah library, apa namanya, kita akan memview atau menampilkan sebuah PDF-nya. Baik. Nah, sampai di sini ada yang ingin ditanyakan dulu. Ini baru menilai ya, desktop, menilai web. Ada yang ingin ditanyakan? Ya, silakan. Pada peserta, yang ingin bertanya dipersilahkan. Silakan bertanya. Nah, atau yang ragu ya, saya lihat peserta kita hanya 37 orang. Ya, kita lanjut kalau nggak ada yang bertanya. Nggak apa-apa. Nah, kita santai saja ya. Pak, izin bertanya, Pak. Ah, ya, ya silakan. Kan kalau dari Mendeley itu nanti nyambungnya ke daftar pustaka kan, Pak? Ya, Jadi daftar pustakanya tuh kalau pakai jurnal otomatis Pak, masuklah apanya Pak, halamannya. Sedangkan di daftar pustaka tuh katanya nggak pakai halaman Pak kalau jurnal. oke Gimana halaman. tuh Pak? Kalau semua referensi harus ada halaman. Karena selama Anda menulis pakai buku tipe Microsoft. Kalau jadi Anda nulis di dinding, ya tidak ada halaman itu. Wajib pakai halaman. Ya, kecuali Anda nulis di Eh, dinding atau ya kalau apapun stylenya pasti pakai halaman. Kalau Anda pakai halaman berarti yang diperbaiki buku panduannya, bukan sistemnya yang diperbaiki. Jadi eh, kalau ada style ya kalau ada style selama ini di hash yang tidak pakai halaman salah itu. Itu yang nanti disampaikan ke fakultas yang diperbaiki. Kalau ada hash yang tidak
skripsinya tidak pakai halaman atau cari referensi yang lain. Pak Fir. Ada karena itu nama-nama itu yang gunanya kita kita atur ulang. Jadi kalau tidak ada nomor halaman berarti ketinggalan yang dulu-dulu itu. Itu yang kita sempurnakan sekarang. Jadi semuanya itu harus detail. Itu yang dinamakan dengan metadata ya. Metadata itu adalah meta index. Kalau ada yang tinggal berarti tidak komplit deh. Tidak Pak komplit. Fir, Iya, Pak Benny, silakan Pak. mungkin maksud si Nova ini nanti ketika kita memprint daftar pustaka itu ya hasilnya kan di daftar pustaka kan dan muncul nomor halaman itu maksudnya itu Pak Fir. Eh, iya, Pak. Yang Itu nomor maksudnya. halaman itu Daftar biasanya pustaka kan dan ada halaman. di footnote saja. Tapi Iya. kalau pas kita nanti memprint yang daftar pustaka itu otomatis kan hilang juga nomor halamannya di daftar pustaka biasanya kan. Oh, Daftar pustaka Pak. skripsi. oke. Bentar, di terpaka itu apakah masuk ke nomor halaman dia, Pak? Atau hanya sampai lampiran itu daftar pustaka masuk lampiran kan, Pak? eh Biasanya tetap nomor halaman Pak Fir. Cuma misalnya kan ada daftar pustaka itu ada 30 atau 40 kan. Ya. Nah, daftar pustaka satu misalnya Said Sabik, Vicky Sunnah, penerbitnya ini, tahunnya segini. Soalnya misalnya di daftar pustaka hilang nanti kan. Bisa, itu tidak akan hilang, Pak. Jadi kalau tidak mempengaruhi itu, yang daftar pustaka itu di nomor daftar pustaka nomor halaman, yang di lampiran itu nomor referensi, nomor halaman di setiap referensi. Itu tidak ada kaitan sebenarnya. Jadi kita contohkan kelihatan itu dalam Word Anda seperti apa itu ya. Jadi Ya, pas praktek nampak yang nanti. nanti di praktek nampak. Baik, Pak. Terima Oke, kasih, Pak. ya nanti nampak itu di praktek. Kita lanjut sesi berikutnya ke menilai desktop ya. Jadi kita mengukur menilai desktop. Pastikan menilai desktop itu sudah terinstall. Kalau menilai desktop itu akunnya tetap sama dengan akun menilai web. Jadi kemarin Anda nulis bikin akun di mendeley web, nanti di mendeley desktop user dan password, email dan passwordnya tetap itu juga. Contoh, ya Anda bikin mendeley. Saya sudah mendeley ya. Jadi diinstal kemarin sudah dikasih panitia ya. Ini akunnya ya. Nah ini. Nah, ini akunnya kalau sudah login. Nah, saya ya kalau sudah login seperti kalau yang baru mungkin kosong ininya ya, kosong. Kalau sudah baru, yang baru, ntar saya ini file ya, saya switch. Oke, kalau yang belum, berarti yang baru, saya supaya sama-sama belajar kita. Nah, buka aplikasi Mendeley, tampilan awalnya seperti ini, Mendeley. Jadi nanti apa tugas kita ya masukkan emailnya, masukkan email sama dengan email yang ada di Mendeley web tadi. Jadi kalau sudah klik enter, ya nanti akan masuk ke sistem. Nah ini, jadi kalau sudah nanti login dia. Kalau tidak berhasil login berarti password salah atau email salah. Nah, kalau sudah seperti ini tampilannya, nah, mungkin sebagian dari itu kosong karena belum ada data. Atau data yang sudah Anda coba tadi masuk dia, nah, ya masuk dia ke sini. Coba saya ini kan. Jadi akan ada seperti. Nah sekarang saya jelaskan dulu. Ini ada tuh
file. File itu ada add file, ada add folder, ada watch folder, ada add entry manual, ada banyak sekali. Kalau add file ini file satu-satu. Ya, dari file yang ada bisa kita. Kemudian ada add folder. Jadi folder juga bisa kita masukkan. Ini folder apa? Folder yang ada format style referensi dari Mendeley. Ada entry manual. Nah, ini yang agak susah. Kebanyakan mahasiswa menggunakan Mendeley, tapi entry-nya manual. Nah, ini yang salah. Kalau entry manual, kecenderungan kesalahannya tinggi gitu ya. Kecenderungan adalah ketika menginput metadata, contoh kita ambil tipenya jurnal, artikel jurnal, judul, masukkan judul, author, jurnal. Dari mana ini datanya Pak? Dari PDF yang ada, input manual, abstrak, di sama waktu kita ini. Dan kecenderungan salah. Contoh ya, judul oke lah sama, formatnya judul sama. Bagaimana dengan penulisan nama? Nah, namanya bagaimana nulisnya? Kalau stylenya Chicago itu terbalik namanya. Lalu Anda tulis dengan format style biasa. Salah dia nanti. Jadi kecenderungan kita entry manual ini agak kurang ya. Kecuali nanti dalam bentuk referensi yang tidak ada di sini. Kayak misalkan ini skripsi ada, tesis ada, report ada gitu ya. Bentuk laporan. Bahkan banyak jenis-jenis. Ada hearing. Misal hearing ini contohnya Anda mendengar sumber data ya. Hearing ini adalah rujukan sumber data dalam bentuk noise. Jadi misal eh, apa namanya khutbah ya. Dengar khutbah lalu didengar, dikutip itu hearing namanya. Sumber datanya berdasarkan dari hearing. Itu referensinya stylenya hearing. Kalau artikel, kalau magazine. Kalau Anda nanti merujuk sumber data dari situs online, ini masuk dia dalam stylenya adalah magazine artikel. Ya, magazine artikel. Nah, input lagi. Ya, nanti saya ajarkan cara cepatnya tanpa manual. Ya, jadi kalau manual ini habis waktu dan kecenderungan salahnya tinggi. Itu menunya ada di entry menu. Nah, Pak, bagaimana dalam penulisan style APA Chicago untuk interview? Nah, itu pula interview tidak ada. Nah, ya, di sini tidak ada interview, tidak ada. Coba kita lihat. Nah, ada style interview di sini. Nah, nanti kita gunakan bantuan ChatGPT. Ada clue-nya nanti supaya formatnya sama. Dah, kemudian ada file edit ya. Edit, ada cut, nah, sama nih. Cut ini bisa di-cut ya. Di move, di copy sama itu. Ada view library, ada citation. Ini yang saya sampaikan tadi. Kita menggunakan citation style. Coba kita geser ke kanan. Ada namanya American Medical Association versi 11. Ini yang disebut dengan AMA ya. Ada American Psychology Science Associate. Ada American apa namanya? APA. Ini APA 2. Ada Chicago. Ini Chicago style. Ada Sam Wright. Ada IEEE. Ada MHRA namanya ya. Nah, kan di sini dia not with bibliography. Sudah catatannya itu masuk di dalam ranah bibliografi. Ini sangat kompleks. Kajian-kajian ilmu sosial Islam itu lebih banyak kajiannya ke sini ya. Modern Language Association ada uh, Turabain, macam-macam stylenya. Bahkan bisa bikin style sendiri kita gitu ya. Kalau mau win Bukit Tinggi bikin style sendiri bisa juga itu Pak Ben. Tapi gunakan aja yang ada. Bikin more style nanti habis waktu untuk mengubah style-style yang ada ya. Itu style ini kita dudukkan seperti apa. Lanjut.
Ini view, ada tool, ini standar sebenarnya. Nah, ini yang penting sekali. Ada di tools, ada install web, import. Nah, ini gunanya adalah di bawahnya Microsoft Word plugin. Kalau saya sekarang tertulis uninstall Microsoft Word plugin. Jadi kalau dia sudah Word plugin, berarti di Microsoft Word Anda itu sudah ada plugin Mendeley. Di mananya? Coba kita cek. Saya tampilkan Mendeley Microsoft Word ya. Nah, Microsoft Word saya seperti ini. Nah ini. Nanti Anda sudah menginstal plugin Mendeley itu sesuai dengan settingan yang itu akan muncul nanti di bagian reference. Nah, kalau Office Anda sama dengan saya di bagian reference ya. Ya. Nah, itu ada nanti ada kolom Mendeley Sites on Matic. Nah, jadi Mendeley Sites on Matic ini adalah kolom Mendeley. Tapi kalau tidak Anda install, berarti tidak ada. Nah, bagaimana caranya untuk ini? Ya, diklik install. Ya, nanti Anda pilih di bagian Mendeley itu install. Ya, jadi di Mendeley ini Anda harus pilih tool install. Saya uninstall dulu lah supaya sama kita. Tidak mempengaruhi Word saya. Install. Oke. Oke. Nah, install. Kemudian saya pilih di sini. Ah, kayak gini dia awalnya. Install Microsoft Word plugin. Coba saya klik. Ya. Jadi sudah ada nih. Sudah install nih. Silakan langsung nanti buka Microsoft Word Anda. Tapi pastikan Microsoft Word-nya apa namanya tidak lisensinya aktif ya. Kalau Anda merah nggak bisa itu. Coba dicek di referensi sudah ada. Dah, itu sudah saya jelaskan. Nah, kemudian saya bawah ada folder. Ini sama dengan add new folder di sini. Ah, ini yang penting. Ada tombol sinkron. Ya, belum tampil. Nah, ini. Ini ada tombol sinkron. Apa guna tombol sinkron ini? Menyinkronkan data yang ada di aplikasi Mendeley Web. Tadi kan saya merujuk satu artikel tentang kajian akad di DSN MUI gitu ya. Belum ada di sini. Belum ada. Lalu Anda wajib sinkronkan dulu. Nah, proses sinkron ini akan menarik data yang ada di aplikasi web tadi, Mendeley Web ke Mendeley Desktop. Begitu sebaliknya. Kalau Anda tambahkan manual di sini, yang ada di desktop ini juga masuk ke dalam Mendeley Web. Nah, coba kita cari. Saya cari yang ada DSN MUI tadi. DSN. Nah, ini dia. Ada kan? Masuk dia ke sini. Connect, terhubung. Yang kita wanti-wanti tadi. Kalau saya input manual tadi, di input manual pakai namanya. Ternyata di sini stylenya begini ternyata. Nur Hasanah, Neneng, Januar. Begini formatnya. Salah ternyata apa yang kita tulis manual. Pak, ini salah, ini tipenya tidak jurnal. Ah, tinggal diubah. Ah, mau jadi buku lain lagi dia style. Tapi ini adalah jurnal, ya. Kalau buku lain lagi. Nah, jadi ini referensinya adalah sinkron. Jadi mensinkron. Di all dokumen ini adalah menampilkan semua dokumen. Jadi dokumen apa yang telah Bapak Ibu kawan-kawan gunakan itu masuk ke sini di Mendeley ini. Dan saya tidak ada menginput manual, sudah lama ya karena menginput manual itu membosankan. Ini sudah by system semua. Ya, sudah by system. Kalau by system betul dia formatnya. Nah, kemudian kalau sudah seperti ini folder tadi. Nah, ya, tadi saya bikin folder namanya belajar metodologi. Nah, ini dia muncul. Jadi belajar metodologi, belajar maaf, belajar Mendeley.
belajar Mendeley, nah itu muncul dia. Sekarang masih kosong. Ya. Nah, kita coba dari artikel yang tadi, DSN MUI tadi, mana DSN MUI tadi ya? DSN, saya ingin memasukkan ke folder tadi. Nah, ini dia. Ini tinggal ditarik aja, masuk ke sini. Jadi, kan sekarang di sini dia. Klik tahan, klik kiri tahan, masukkan ke folder. Udah masuk dia. Untuk mengelompok-ngelompokkan ya. Tuh, masuk ke sini. Nah, kalau masuk ke sini dan aplikasi Word-nya, plugin-nya sudah terinstall, nah, nanti silahkan langsung ditarik di Microsoft Word. Coba kita tes ya. Ini pastikan judulnya hafal. Ini judulnya. Kalau tidak hafal judulnya, coba kita buka ke Microsoft Word. Ini sudah masuk inti dari praktek kita ini ya. Saya cari Word, buka Microsoft Word. Nah, pastikan sudah terkonek tadi ya. Kalau sudah terkonek bisa itu. Nah, ini pelan-pelan kita di sini. Naskah ya. Nah, kosong. Kita tentu ingin sebelum mengutip itu tentu harus ada kata ya. Kalimat pengantar kita dulu, baru kita kutip. Guna kutipan itu apa sebenarnya? Kutipan itu adalah memperkuat statement dari pernyataan yang kita tulis dalam sebuah paragraf. Itu sebenarnya guna kutipan. Supaya apa yang kita katakan ini, apa yang kita bentuk narasi tulisan ini tidak hanya kata kita, juga orang sebelum-sebelumnya sudah membahas dengan uh, makna yang sama. Itu sebenarnya ya. Di kutipan itu adalah memperkuat statement apa yang kita ungkap dalam sebuah paragraf. Makanya kita tulis di sini, misalkan tadi kajiannya temanya apa? Implementasi dan perbankan syariah. Paragraf. Berarti keywordnya adalah MUI ya. Misalkan begini ya, akad akad mudharabah dalam perbankan syariah sangat bukan atau apa? Nah, sampai di situ sangat menentukan. Lalu misalkan ini sudah ada dalam satu statement sampai di sini. Kita kembali dulu dengan panduan skripsi. Kita nulis stylenya bagaimana? Kalau nulis stylenya dalam menggunakan kutipannya di akhir kalimat, ya nama kalau insert tag dari awal ya. Insert tag itu dari awal kalimat, misal Hasanah Nur Hasanah dalam 2025, baru dia mengatakan apa gitu ya. Atau kutipan dalam kutipan orang. Nah, ini kutipan langsung. Kita mengambil kutipan ini. Nanti di belakangnya ini atau dimanapun yang akan Anda taruh statement itu, ya misalkan di sini, Anda langsung pergi ke menu reference. Jadi Bapak Ibu, kawan-kawan, langsung ke menu reference. Kemudian sebelum Anda insert citation, Anda pilih dulu stylenya apa. Ada style di sini. Kalau sekarang itu misalkan kita menggunakan Chicago ya. Pak, tidak ada Chicago di sini. Kalau tidak ada, kita pilih more style. Kalau ada di sini. Misalkan ada. Pak, ada yang lain enggak? Kalau nggak ada yang lain, coba cek di more style. Ternyata di sini ada Chicago style versi 17. Coba kita klik ini. Jadi oke. Jadi harus Chicago style. Kenapa kita pilih ini? Supaya nanti ketika kita klik di sini, dia menjadi format Chicago. Kemudian kita pilih insert.
Insert ini adalah insert station itu menarik metadata dari aplikasi Mendeley tadi. Bagaimana cara mencarinya? Boleh dalam bentuk mengetikkan judul lagi. Kayak saya tadi ini judulnya, langsung dipaste. Atau lupa judulnya, bikin keyword judul DSN. Ada DSN MUI. Atau nama orang, autor, penulis, Nur Hasanah misalkan. Misalkan namanya Januardi ya. Januardi. Muncul dia. Kan sama itu, untuk memanggil saja. Artinya Anda sudah memastikan data ini masuk ke Mendeley Anda melalui platform apapun itu. Melalui input manual atau melalui dari add library tadi, itu bisa. Kalau sudah tinggal diklik. Klik ini. Kemudian klik oke. Nah, ternyata Chicago Style itu punya angka dia di belakang. Seperti ini ya. Chicago Style. Nah, coba kita geser ke bawah. Muncul enggak di bawah? Oh iya, muncul dia. Otomatis sudah lengkap. Coba Anda lihat. Di bawah footnote-nya sudah lengkap. Misalkan Nur Hasanah, Rahmat Tanjung. Begini caranya. Ya, jadi sudah dia. Pak, ternyata di Fakultas Syariah berubah. Tidak Chicago apa? Tinggal pilih di sini. APA. Ubah APA apa psikologi associate. Misal. Hilang dia di bawah karena apa itu body note. Kalau apa gayanya begini. Apa yang membedakan orang pakai Mendeley atau tidak? Ketika diklik referensinya, terblok dia hitam. Berarti pakai Mendeley. Dan Mendeley yang benar seperti ini. Kan enak kan? Mendeley. Lalu Anda, Pak, saya mau nambah referensi lagi yang lain. Silakan ditambah, ketik lagi. Bla 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 bla. Pak, saya mau nambah referensi yang lain lagi. Saya cari aja. Misalkan syariah. Gini, ada lagi. Ya, muncul lagi dia. Sudah 2 dia kutipannya. Bisa banyak kutipan kita. Pak, rubah lagi ke Chicago. Rubah Chicago, rubah dia. Ini 1, ini 2. Di bawahnya ada 1, 2. Filenya sudah ada, tidak hanya metadatanya, bagaimana penulisan miringnya. Ini yang cenderung kadang saya melihat referensi itu miring aja semua. Bagaimana kutipan, ini kutipannya bagaimana. Ini kan buku ini. Kalau kita lihat ini stylenya buku, bukan jurnal. Buku kan? Buku. Kalau ini ya jurnal. Kenapa? Ada jurnal di sini. Kalau buku Pak, ada Pak Jakarta ya. Namanya publikasi. Jadi yang kita input ke dalam Mendeley itu tidak hanya jurnal, buku bisa, seperti magazine tadi bisa, atau yang lain-lain juga bisa. Ini yang bisa ya yang kita gunakan. Pak, pustaka. Coba kita bikin 1 page lagi untuk daftar daftar pus. Coba ini daftar pustaka ya, atau bibliografi atau daftar referensi, terserah lah. Anda tinggal nanti nggak input lagi, tinggal nanti pergi ke reference ya, pilih di bagian Mendeley, tinggal diklik insert bibliografi. Ada menunya insert bibliografi, coba klik. Dah muncul dia. Otomatis muncul. Kalau Anda ubah lagi pakai EPA, Pak, ternyata EPA ya berubah lagi dia susunannya. Jadi referensinya itu tertarik otomatis selagi data metadatanya dimasukkan betul. Dah. Jadi semakin banyak Anda referensi, dia ngikut aja nama-nama aja nanti. Tinggal Anda klik refresh saja. Refresh. Menarik data dari Mendeley yang ada. Dah selesai kita. Sebentar ubah font ya. Ngubah font kan terserah kita. Ganti dengan Times New Roman juga bisa. Semuanya juga ikut ubah. Ini yang penting stylenya ini. Ini otomatis ya. Dan ini kalau Anda ubah manual, Anda refresh, dia perbaiki lagi dengan betul. Ini sebenarnya fungsi dari Mendeley itu sampai di sini. Artinya mulai dari proses input dari Mendeley tadi sampai nanti proses masukkan ke Mendeley, memposisikan dia sebagai buku atau segala macam. Kemudian baru dia diinsert ke plugin Microsoft Word,
kemudian terakhir baru disinkronkan, dicari referensi yang sama. Nah, ini standarnya begitu ya, standarnya begitu. Bagaimana kira-kira, Pak Ben? Yang lain? Baik, Pak Per. Iya, Eh, silakan Pak. Berarti memang di daftar pustaka muncul lagi nomor halamannya sama dengan footnote ya, Pak Per? Sama, Sama ya. ya wajib sama dia muncul lagi karena data pustaka itu kan rekapitulasi dari jumlah citasi kita kan. Mungkin ini yang tanya tadi itu kan karena dalam pedoman kalau di daftar pustaka nomor halaman itu tidak dibikin. Nah, ini mungkin nanti yang akan apa kalau bagi dosen mungkin yang tidak terbiasa Mendeley nanti dia akan katakan sama mahasiswa hilang kan apanya nomor halamannya daftar pustaka. Itu mungkin yang ditanya tadi itu In, Pak Fer. Ben, berarti yang perlu didudukkan itu bukan mengubah sistem. Kalau merubah sistem rugi. Contoh, kalau kita rubah nomor halamannya, tentu rusak isian datanya. Ketika rusak isian datanya, nanti publish jurnal, apalagi sekarang mahasiswa S1 wajib publish jurnal. Itu tidak akan menaikkan, apalagi mengutip tulisan dosen misalkan. Hilangkan nomor halamannya, nanti tidak akan naik citasi artikel dosen itu. Nah, ini yang dipaksakan sekarang itu tidak merubah sistem, tapi merubah aturan kebijakan itu. Nah, itu mungkin yang perlu disampaikan. Karena tidak boleh dikurang-kurangi kan itu ya. Kalau referensi itu toh apa yang di berarti masuk semua. Kan di jurnal internasional pun tidak ada kita lihat begitu gitu ya. Tidak ada yang dikurang-kurangi gitu ya. Nah, mungkin karena style tersendiri, tapi banyak yang dirugikan. Perlu dipertimbangkan kita rasa itu untuk ada Bu Abdillah Nisa di sini. Atau panduannya di syariah sama semua fakultas Pak. Pak Ben. Sama sama semua fakultas Ah, semua itu prodi. mungkin ke Wadek satu itu perlu disampaikan supaya disosialisasikan juga. Iya. Berarti kalau yang perlu manual itu membuatnya kalau buku itu tidak ada, misalnya ada buku-buku yang tidak, mungkin di internet ada buku itu, berarti itu perlu ditulis manual, memasukkannya nanti ke pustaka apa ke daftar referensi kita itu. Oh, bisa tidak manual juga, Pak. Jadi begini, kalau tadi kan baru satu pintu kita ngambil dari Mendeley desktop ya, Mendeley web ya, Mendeley web. Jadi Madeko, Iya. nanti di samping itu sumber kan tidak hanya Mendeley web. Nah, contoh coba kita lihat. Sumber itu juga berasal dari eh, Scholar, nah, Google ya. Nah, mungkin Google Scholar. Nah, jadi misalkan kajian tadi adalah akad ya, akad pada bank syariah. Nah ini kan juga sumber di Google Scholar buku. Dari Google Scholar pun mana tahu tidak ada di Mendeley tadi. Di Google Scholar ternyata ada gitu. Ada cara cepatnya begini, baca dulu. Ya, itu kita cari dulu. Oh, ini ternyata judulnya mirip. Ini ada akad wakalah tadi mudarabah. Nah, ini mudarabah, penyerapan akad mudarabah um, muqayyadah pada bank syariah di Indonesia. Oh, ternyata ini cocok dengan tema kita. Baca dulu. Setelah kita baca, bisa kita kutip dari sini. Caranya adalah, ini agak sedikit import ya. Di bagian ini ada kutip ya. Kan ada kutip itu gunanya untuk kutip itu. Ada petik dua, klik kutip. Kalau Iya. artikel kopi-kopi ini, yang ada cuma MLA, cuma apa ya, cuma ISO. Jago itu manual lagi kita. Nah, caranya di sini coba diperhatikan, cari kutip dulu, klik kutip ini, kemudian pilih nanti Riffman. Ada Riffman. Riffman ini nanti ketika kita klik, dia download itu. Ah, download. Ada Riffman namanya. Ah, Scholar.ris. Ini Pak Ben. Ini juga bisa dimasukkan ke dalam Mendeley tadi. Mendeley desktop. Nah, kita buka lagi Mendeley desktop. Jadi, bisa kita masukkan lagi ke Mendeley. Nah, ini Mendeley desktop tadi. Kita cari sama folder belajar Mendeley. Nah, ini.
Tinggal nanti kita input, klik kanan di sini, add file, klik kanan atau dari atas add file. Carilah file tadi di mana hasil download kita tadi. Coba misalkan nih ya, oke. Yang tadi yang kita download itu namanya .ris. Coba kita ya penerapan aplikasi. Jurnalnya sama, judulnya sama, penulisnya sama, data yang lain pun ngikut. Jurnal. Berarti tidak hanya melalui platform itu. Jadi triknya tidak hanya melalui uh, library yang ada di Mendeley. Bagaimana dengan buku seperti yang sampaikan Pak Beni? Coba cek lagi dulu bukunya ada nggak di Google Book. Google, nih Google Book buka DSN MUI. Misalkan akad, akad, ya. Nah, jadilah. Kalau lain ada nampak rasanya, kalau ada yang cocok, dipilih aja Pak. Begini caranya Pak Beni. Klik bukunya, kita klik dulu. Nah, cari yang ada kutipan. Nih. Kita kutip kan. Ambil juga yang tadi Riffman. Download dia, masuk dia. Berarti buku ajar. Lalu buka Mendeley lagi. Buka Mendeley desktop tadi. Masukkan lagi dengan add file. Coba klik kanan, add file, cari yang tadi buku. Ini dia kan, buku. Ini bukunya. Buku. Masuk dia, Pak. Ini tipenya buku di sini. Betul juga dia. Media kreasi. Ini linknya otomatis. Dah masuk dia, Pak. Di tidak hanya ini, semua metadata yang ada itu bisa dimasukkan ke Mendeley. Di formatnya sudah standar. Di Riffman istilah tadi Pak Ber? Riffman, Riffman. Coba buka saja Riffman ya. nanti ada panduannya Riffman. Jadi Riffman itu dia menarik data dari isian-isian sesuai dengan kebutuhan Google Scholar. Nih, download Riffman. Kalau buku sekarang itu umumnya sudah masuk ke Google Book ya. Riffman. Itu masuk semua. Itu kira-kira ya. Baru jam 11 praktek kita di siang ini. Sudah dari awal diantarkan tadi mulai dari penggunaan Mendeley Web, kemudian mensinkronkan dengan Mendeley Desktop, kemudian menginput data maupun di desktop, kemudian memasukkan datanya, bagaimana cara penulisannya. Ya, saya rasa sangat standar sekali, mudah, dan bagaimana sekarang menginput data. Yang menjadi masalah sekarang apa kira-kira? Siapa ini? Maisorah, Nova, apa kira-kira nulis atau menulisnya tidak tahu dimulai dari mana? Itu masalah itu. Tapi kalau mencari diajarkan tadi. Ya, kira-kira itu untuk sementara ya. Nanti silakan dulu dibuka ruang diskusi pada yang Zoom ini. Kira-kira ada yang perlu didiskusikan tidak? Oh, baik, Pak. Bagaimana kawan-kawan jika ada kendala dari awal mendownload atau menyinkronkan Mendeley-nya, bisa langsung memberitahukannya kepada Bapak narasumber agar dibantu. Atau ada yang ingin ditanyakan, kita persilahkan. Masih online.
Nampaknya tidak ada respon ya. Sudah paham sekali. Oke, sedikit lagi ya. Eh, kita coba menggunakan AI ya, ChatGPT. Ini bisa juga membantu kita dalam menyusun referensi, terutama Anda yang bikin si makalah. Ada yang punya referensi, ada yang punya makalah satu atau yang ada referensinya ya. Makalahnya tidak dalam bentuk PowerPoint, cuma dalam bentuk ada nggak? Dalam bentuk versi Word ya, tidak bentuk PowerPoint. Ada nggak? Kalau ada, share ke saya. Kita uji dan kita coba perbaiki referensi Anda itu bisa enggak kita manfaatkan, kita masukkan ke Mendeley dia. Itu nggak di HP Menu. Ada enggak masalah? Atau Sebentar, dicari dulu. coba, nah, jadi nanti fungsinya adalah kita akan coba menghubungkan ya kira-kira apa namanya referensi yang Anda cantolkan di makalah itu sudah betul atau tidak itu ya. Eh, dari Word tadi ya, Pak? Iya, boleh kirim di Word. Kemarin aku udah ada kemarin. Sekali lagi kawan-kawan yang ingin bertanya bisa langsung ditanyakan. Silakan. Sudah dikirim belum? Belum ya? Belum, masih dicari, Pak. Bentar ya, Pak. Pak, izin bertanya, Pak. Ya gimana? Misalnya, Pak, dosen itu punya batasan, Pak. Misalnya kita boleh ngambil referensi itu 5 tahun terakhir, misalnya 2020 sampai 2025, Pak. Waktu Ya. kita dapat jurnal, misalnya jurnal yang kita dapat itu tahun 2021. Di kutipan itu tuh ada, misalnya kutipan yang kayak Nur Hasnah 2018 gitu, Pak. Berarti kita nggak boleh ya, Pak, masukkan itu karena dosennya tuh mematokkan cuma 5 tahun gitu, Pak. Oh enggak, cari referensi itu banyak yang lain itu. Tadi itu etika itu, etika dalam meneliti. Jadi jangan Anda ceplok, itu tidak pernyataan dari yang penulis 2021 itu. Itu pernyataan dari penulis sebelumnya gitu ya. Jadi kalau Anda di Google Scholar sangat banyak sekali itu bank data. Coba Anda cek Google Scholar ya. Google Scholar itu sangat banyak bank data. Anda cari apa? Anda bangun tidur saja, orang sudah meneliti itu. Misalkan Anda cari tentang akad syariah, akad bank syariah, dan uh, nih, bahkan anehnya itu adalah, jangankan di sejak tahun 2025, sudah ada tulis 2026 saya lihat. Bang, Anda kasih rentang khusus 2026 sampai 2025. Itu anehnya itu. Saya pun heran. Dan nanti itu kita menemukan bahkan di kajian-kajian teknologi itu sering ya.
semua. Sudah ada yang lahir duluan daripada tahunnya. Banyak itu. Kajian-kajian apa itu di 2025, klik aja 2025, muncul. Muncul bawah berapa page. Kalau Anda betah baca semuanya dapat. Kenapa harus kita mengutip punya yang salah? Ini sudah dibagikan. Oh, ini daftar hadir. Nah, jadi kayak tadi salah yang manual itu Anda bisa pakai ChatGPT ya. Jadi saya ingin sampaikan kepada Anda yang ada di forum ini, jangan dijadikan sebuah tujuan. Kenapa Anda menjadikan ChatGPT tujuan? Saya ada banyak form di sini. Ini ChatGPT ini prom-prom yang saya gunakan ini adalah sebagai tool. Tool ngoding, tool script, mencari error itu boleh, tapi tidak tujuan. Jadi, supaya dia tidak jadi tujuan, dia tool. Tetap kita yang mengontrolnya. Sekarang Anda yang nulis bab 1, buatkan saya bab 1 sekian paragraf dengan narasi begini-begini. Ya selesai itu. Mau lagi tambah referensi gitu. Saya kalau mau niat jahat saya kasih prompt itu. Bisa 1 hari, 1 jam, setengah jam selesai skripsinya. Jadi apalagi kajian-kajian deskriptif kayak di Syariah ya. Ya, itu kan banyak kajian analisis deskriptif atau di kasus yang pengolahan datanya itu lebih banyak ke naratif. Lebih gampang di ChatGPT. Tapi kan tidak etik ya. Tidak etik. Nah, misalkan Anda ingin mencari statement. Saya carikan satu statement. Ya tadi. Siapa tadi? Ya, Anda ingin mencari statement. Nih. Ini hubungan antara manusia dan kehidupan sehari-hari untuk Tuhan hidup. Nah, ini kan sampai titik. Sampai ini. Ini bisa kita ambil sebagai statement ya. Oke, copy. Lalu Anda taruh di sini. Di ChatGPT. Lalu kasih prompt. Buatkan saya sumber rujukan dari statement di atas untuk dijadikan format dicarikannya itu kalau Anda mau. Nah nih banyak, Anda tinggal pilih. Ya kan, banyak itu, tinggal Anda pilih. Oh, mau pakai ini ambil aja, mau pakai ini ambil aja. Jadi satu statement yang diungkap seperti yang tadi itu dari Anda kok. Bantu, ini gunanya ChatGPT, bantu. Cuma Anda jangan telan mentah-mentah. Ini kan hanya alternatif dikasihnya. Nah, nanti Anda cek jurnal ini. Ya, ada enggak jurnalnya di sini? Itu gunanya zaman sekarang sama teknologi. Oh, ada ini jurnalnya, buka. Betul enggak? Dari statement tadi. Bicaranya ya. Jadi jangan langsung saja. Langsung diambil, langsung kita tahu-taunya nggak cocok. Ya nggak cocok juga, nggak apa namanya. eh ya, kalau nggak cocok ya otomatis masalah kan. Oke. Jadi bisa Anda gunakan ini sebagai tools untuk mencari referensi. Kira-kira referensi apa ya? Kayak tadi, contohnya siapa tadi? Mutiara. Mutiara, Anda cari referensi tentang apa? Misalkan. Tentang pengaruh gadget terhadap minat baca, Pak. Ini tinggal diserahkan di sini. Nah, ini coba dia biasanya baca. Nah ini udah ada nih Kamawati berapa. Tinggal Anda ambil. Ini ada stylenya. Tinggal ngambil kutipan orang kan.
Cuma dibaca dulu, betul enggak itu ya. Takutnya ini ada halaman ini sampai sini. Cek, baca lagi. Nah, itu guna tool tadi. Kita bisa membuat sebuah statement, lalu statement itu bisa kita bantu ke ChatGPT nulis. Ini lain lagi babnya ya. Bagaimana menulis dalam penggunaan AI itu ya. Itu arti memanfaatkan AI dalam penulisan sebuah karya. Oke, ada lagi yang ditanyakan? Kira-kira materinya seperti itulah kira-kira ya. Saya kembalikan dulu ke moderator. Baik, terima kasih Pak. Selanjutnya kawan, ada yang ingin ditanyakan lagi atau yang kurang paham? Bagaimana, ada yang mau ditanyakan lagi kawan-kawan? Oke, saya sudah dikirimkan satu buah makalah. Nah, nanti kita lihat. Daftar pusakanya sedikit, hanya 18 halaman. Ini yang salah. Coba saya tanya, kira-kira berapa halaman? Dalam satu paragraf itu berapa kutipan? Ini bikin tulisan itu, bikin makalah itu ada ketentuan harusnya ya. Supaya narasi tidak lari kemana-mana, satu paragraf itu minimal satu kutipan. Kalau Anda nulis skripsi, satu paragraf satu kutipan. Minimal itu. Bahkan ada orang satu paragraf itu kutipannya 6, 5 gitu ya. Jadi kalau satu paragraf hanya satu kutipan, itu minimal. Tapi kalau tidak ada kutipan, berarti isinya nuduh orang ya. Apalagi pendahuluan, itu nulis ya tanpa ada paragraf, itu adalah semacam statement mandiri Anda yang tidak memiliki dasar. Nah, itu sebenarnya lemah dia. Ini minimal satu paragraf minimal berapa kalimat? Ada 3 minimal. Nah, ini supaya dia padat 4 ya. Satu kalimat penjelas, satu kalimat utama, 2 kalimat penjelas, kalimat pengutipan untuk membuat statement kita. Udah tuh. Jadi kayak yang dibagikan tadi, filenya itu semuanya sangat, kalau saya menilai sangat apa namanya ya, terlalu luas ya, terlalu lari dan tidak berdasar. Ini manual nih, 16. Coba Anda lihat. Ini sudah 16 kutipannya. Harusnya kalau 16 kutipannya berarti referensinya berapa? 16 juga, tapi ini berapa di sini? 6 cuma. 5 bahkan. Jadi kalau kutipannya di sini sudah sampai 16 di footnote ini ya. Ini 16, sudah 16 di sini, maka otomatis pasti 16 dia di atas. Ya, pasti juga daftar remen pustaka. Ini adalah kelemahan dari. Jadi kalau manual, ya otomatis terpisah-pisah dia. Coba pakai Mendeley, langsung insert bibliografi pas 16 dari ke bawah. Nah, ini salah satunya ya, yang ini. Nah, coba ini saya copy. Kita minta bantu ke asisten kita untuk membetulkan format. Coba ini ya, saya kasih paste. Sesuaikan format referensi data dengan style Chicago style 17.
kelompok, cari sumber yang valid. Betul nggak Anda tulis? Nanti kalau salah dibilangnya salah, dia mengada-ngada. Itu gunanya ChatGPT itu ya, membantu Anda. Lalu yang 16 tadi Pak, kan cuma 5. Itu pas Anda cari di mana yang tercecernya. Referensi apa yang belum masuk di sini. Kalau ini sekarang tugasnya adalah mengkonversi dari sistem manual ke sistem Mendeley. Dia cari di mana tuh berapa referensi. Nah ini dia. Ini yang 5 tadi. Betul nggak penulisannya salah? Coba. As-Sa'ani Muhammad Ihsan. Apa ini? Tapi dibetulkannya di bawah. Coba lihat. As-Sa'ani Muhammad Ihsan. Subulus Salam Syariah. Betul nggak ini? Oh, ternyata buku. Betul dia. Ini gunanya Anda memanfaatkan Mendeley. Kemudian bagaimana Pak supaya masuk ke Mendeley? Ubah dia. Ubah format menjadi .ris. Sama. Hasil yang akan kita upload ke Mendeley tadi hasilnya .ris ya. Jadi hasil yang perbaikan dari ini kita suruh lagi dia untuk merubah ke .ris. Sudah. .ris. Coba saya klik .ris. Kita download .ris muncul di sini nanti .ris. Masuk ya. .ris ya. Referensi akad Chicago .ris. Apa langkah berikutnya? Coba kita masukkan ke Mendeley. Saya buka Mendeley. Ini. Tinggal Anda import, klik add file, lalu masukkan referensi yang kita download tadi. Masuk di sini. Sama, sudah betul di sini. Jadi ChatGPT itu bukan untuk menanyakan apa makan siang, gitu. Untuk tool dalam memanfaatkan ini. Dah kira-kira itu ya yang bisa saya bagi kepada Anda di sesi ini. Artinya proses dari sebuah referensi itu bermula dari penulisan. Anda sudah punya kok naskah belum? Kalau belum tentu kita mulai. Sebelum merujuk mereferensi, Anda harus membaca. Jangan langsung nampak judulnya mirip dengan tema kajian kita langsung dikutip, jangan. Itu etika namanya. Tidak beretika nanti kita bilang tahu-tahunya apa yang kita maksud tidak sesuai dengan apa yang ada di daftar rujukan kita. Yang ketiga, ketika Anda sudah masuk ke dalam penggunaan Mendeley, saya menyarankan untuk tidak menginput manual. Harus menggunakan sumber referensi. Kalau tidak bisa, Pak, nggak ada, Pak. Ya pakai ChatGPT tadi. Kalau ada wawancara bagaimana? Tanya ke ChatGPT lagi. Masukkan data wawancaranya, ubah ke .ris, masukkan. Semuanya rapi, tertata, dan tidak ada yang dirugikan. Terkait dengan di daftar pustaka nomor halaman harus dihapus. Ini kebijakan saya rasa. Tolong disampaikan juga karena ini ada insight ya dari sebuah workshop itu ada insight. Insight ini itu adalah berupa pemahaman kepada mahasiswa terkait dengan penulisan. Kemudian ada standar penulisan yang tidak bisa kita dobrak. Ya, masa kita dobrak harus menghapus kan. Jadi ini takutnya nanti menyalahi kriteria dalam ketentuan baku yang ada di manajemen reference. Oke. Ya, kira-kira itu dalam pembagian sesi ini. Saya tidak bisa mendampingi Anda sampai jam 12 ya, karena mengingat ada kegiatan lain yang perlu kita ikuti juga. Dan saya tentu berharap apa yang Anda kerjakan ini, yang saya bagi ini juga bermanfaat. Tidak hanya di saat ini saja. Dan tentu bisa Anda pakai nanti ketika kegiatan-kegiatan yang lain. Nanti buka di YouTube saya,
itu juga ada rekaman panduan-panduan ringkas Mendeley. Bisa Anda manfaatkan, bisa Anda gunakan tool-tool itu agar membantu meningkatkan pemahaman ya dalam memudahkan penulisan karya ilmiah. Itu saja, terima kasih secara pribadi, mohon maaf kepada Bapak kawan-kawan dari HMPS. Jika ada yang ragu nanti silakan japri, saya ada di WA Group, kita diskusi di WA Group boleh. Ya. Nah, nanti setelah itu kita apa namanya? Kita akan bahas di WA Group jika ada yang ditanyakan. Mohon maaf, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke moderator. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak narasumber yang telah memberikan materi yang sangat luar biasa yang tentunya bisa membantu kita untuk lebih meningkatkan lagi bagaimana caranya menggunakan Mendeley atau membuat makalah, memperbaiki kesalahan-kesalahan kita sebelumnya dalam membuat suatu makalah atau yang menyangkut daripada itu. Baik, untuk menutup acara kita, izin Pak kita dokumentasi lagi ya Pak. Yang terakhir. Baik. Baik kepada kawan-kawan, tolong di kameranya di online kan agar kita dokumentasi. Sekali lagi untuk kawan-kawan yang ada di Zoom ini, tolong kameranya di online kan agar kita melakukan dokumentasi. Udah. Oke, saya hitung. Udah. 1, 2, 3. Sekali lagi. 1, 2, udah nih. 3. Baik, terima kasih. Terima kasih kami ucapkan kepada kawan-kawan yang sudah mengikuti Zoom kita dari awal sampai akhir. Semoga